Masjid Baitur Rahman yang semoga Allah rahmati, Allah kuatkan dalam setiap menapak ketaatan dan kebaikan. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena orang yang beriman, mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Sulit dan terbatasnya kehidupan kita tidak menghilangkan setiap tetesan kenikmatan yang sudah besar Allah berikan kepada kita. Semoga memori kita tidak hanya tertuju pada setiap ujian dan keterbatasan, tetapi harusnya memori kita selalu mampu mengingat tentang nikmat besar yang Allah berikan pada kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita bersyukur, karena sesungguhnya yang paling penting untuk kita syukuri adalah syukurnya kita ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah di dalam ketaatan. Karena sesungguhnya inilah hakikat syukur kita yang sebenarnya. Makanya para ulama menerangkan kepada kita, syukur itu setidaknya secara sederhana ada dua. Ada syukurnya kaum materialistik dan ada syukurnya orang yang beriman. Syukurnya kaum materialistik itu adalah ketika bertambah baik sandang, papan dan pangannya, barulah dia bersyukur kepada Allah. Orang-orang yang semacam ini disebut dengan syukrul madiyah. Syukurnya kaum materialistik karena syukurnya menunggu perbaikan dalam masalah materi dan finansial. Orang yang beriman memiliki cara yang berbeda di dalam menikmati kesyukuran. Syukurnya orang yang beriman tidak hanya terbatas pada urusan material, tidak menunggu profit ataupun margin. Tetapi syukurnya orang yang beriman ketika mereka diberikan kenikmatan bangun di waktu pagi, menyambut panggilan Allah, diberikan kemudahan menutup aurat, diberikan kemudahan mengkondisikan keluarganya pada ketaatan, itulah kenikmatan yang sejatinya mereka syukuri. Walaupun mungkin papannya tidak bertambah lebih luas, walaupun mungkin pangannya tidak bertambah lebih baik menunya, walaupun mungkin sandangnya tidak bertambah lebih bagus mereknya, tapi selama dia dimudahkan dalam ketaatan, itulah yang menjadikan dia bersyukur. Syukur yang tidak perlu menunggu margin, syukur yang tidak perlu menunggu keuntungan dan profit. Semoga syukurnya kita selama ini adalah syukurnya kita orang yang beriman, bukan syukrul madiyah, bukan syukurnya orang-orang materialistik. Dan semoga Allah jaga kita dalam setiap kita bersyukur kepada Allah, karena bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pada kesempatan hari ini alhamdulillah berjumpa setelah sekian lama majelis ilmu tidak terselenggara. Dan pada kesempatan ini merupakan majelis ilmu offline pertama kali setelah hampir saya melewati 3 bulan lebih. Dan alhamdulillah pada kesempatan kajian offline saya yang pertama kali dipertemukan dengan tetangga saya yang luar biasa. Dan semoga kita senantiasa bukan hanya bertetangga dalam komplek perumahan Kemang Pratama, tapi semoga kita juga bertetangga dalam kehidupan kita kelak di surga. Amin. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kalau kita ditanya apa perkara yang paling berat ketika kita menghambakan diri kepada Allah, mungkin masing-masing dari kita akan memberikan jawaban yang variatif dan beragam sesuai dengan ujian pada ibadah yang dia lakukan. Ada yang mengatakan ibadah yang paling berat itu menundukkan pandangan dari wanita yang bukan mahram. Ada pula yang berkata ibadah yang paling berat itu sholat berjamaah di masjid. Ada mungkin yang mengatakan yang paling berat itu mencari harta yang halal. Masing-masing dari kita memberikan jawaban-jawaban itu sesuai dengan kesulitan yang kita dapatkan dan kita peroleh. Kalau Bapak dan saya memberikan jawaban yang semacam itu, bahwasanya ibadah kita yang paling berat ketika kita menghambakan diri kepada Allah, kita jawab sholat, kita jawab puasa, kita jawab menahan pandangan, kita jawab mencari harta yang haram, maka sesungguhnya jawaban kita adalah jawaban yang benar, tetapi bukan yang paling benar. Karena sesungguhnya yang paling berat bukan terletak pada semua ibadah itu. Kalau ada yang mengatakan yang paling berat itu sholat berjamaah, bukankah kita sering jumpai anak-anak belia tetapi sudah datang ke masjid? Kalau kita mengatakan menundukkan pandangan, bukankah kita jumpai banyak santri yang mampu menundukkan pandangan? Berarti sesungguhnya itu berat, tetapi itu bukan yang paling berat. Terus apa yang paling berat ketika kita menghambakan diri kepada Allah? Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab.
Tetapi sesungguhnya ahlul ilmi, salah satunya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, salah satu ulama besar, menyampaikan yang paling berat ketika kita menghambakan diri kepada Allah tidak terletak kepada sholat, tidak terletak kepada puasa, bukan pola jihad, bukan pola ketika kita umrah ataupun haji. Tapi yang paling berat ketika kita beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, yaitu adalah bagaimana memastikan ibadah kita dapat diterima oleh Allah, dicatat oleh malaikat raqib. Itulah yang paling berat dan itulah yang paling sulit dalam kehidupan kita menjadi makhluk ketika melaksanakan kewajiban kita beribadah kepada Allah. Karena ternyata kita sering tidak menyadari bahwasanya menjadikan amal kita diterima oleh Allah itu bukan sesuatu yang gampang. Dan kita harus memaham Al-Quran dan As-Sunnah mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak setiap amal yang dilakukan manusia itu serta-merta dan secara otomatis diterima oleh Allah. Dan itu bertebaran dalilnya yang kita jumpai di dalam Al-Quran dan kita jumpai pula di dalam Al-Hadis. Saya ambilkan sebuah analogi sederhana sebelum kita mendatangkan dalil bahwasanya tidak setiap apa yang kita perbuat itu serta-merta dapat diterima oleh Allah. Kita tentunya paham secara analogi dan secara kias. Berapa banyak orang yang mereka itu merintis bisnis belum tentu dia sukses di dalam bisnisnya. Berapa banyak mereka yang menanam padi tetapi belum tentu dia panen dengan apa yang dia tanam. Dan berapa banyak bawahan memberikan laporan kepada atasan dalam laporan akhir tahun tetapi belum tentu atasan itu menerima. Mungkin karena laporannya banyak sekali kekurangan. Kalaulah laporan bawahan belum tentu diterima sama atasan kalau memiliki kekurangan, kalaulah orang yang merintis bisnis belum tentu dia sukses, kalaulah orang yang menanam padi belum tentu dia akan panen dengan apa yang dia tanam dalam padi yang dia tanam setiap waktunya, maka itu analogi sederhana. Tidak setiap amal yang dilakukan manusia, fulan dan fulan dari ujung timur sampai ujung barat, itu dicatat oleh malaikat raqib dan itu membuka pintu langit dan dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis, dan itu tidak ada jaminan untuk itu. Makanya Bapak, saya sempat terenyuh ketika pernah membaca kisahnya Hasan Al-Basri. Kita paham Hasan Al-Basri seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, min kibarihim, yaitu kalangan pembesarnya para ulama, kalangan tabi'in setelah masa para sahabat. Hasan Al-Basri ini memiliki salah satu keunikan kalau hari Senin dan Kamis, sesuatu yang tidak disetting, sesuatu yang tidak dibuat-buat. Kalau hari Senin dan Kamis sore habis asar, sembari beliau berzikir selalu berlinang air mata dan bercucuran air mata. Orang-orang yang menjadi muridnya, temannya, orang yang sering di sampingnya di masjid ketika pada waktu sore, pada hari Senin dan Kamis kalau mendapati Hasan Al-Basri itu nangis, maka kemudian mereka memberanikan diri bertanya kepada Hasan Al-Basri, "Ma yubkika?" Apa sih yang membuatmu nangis setiap hari Senin dan Kamis? Karena aku jumpai setiap Selasa, setiap Jumat, Sabtu, aku tidak menjumpai kamu berlinang air mata. Tapi kenapa setiap hari Senin dan Kamis aku jumpai dirimu penuh dengan air mata, terutama ketika sore menjelang malam? Maka dijawab oleh Hasan Al-Basri dengan jawaban yang tidak pernah diduga oleh orang yang bertanya. Apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri? Hari Senin dan hari Kamis merupakan hari dilaporkannya amal kita kepada Allah. Dan saya khawatir jangan-jangan malaikat raqib yang mencatat amalku selama hari-hari yang aku lewati pada hari Senin dan Kamis ketika mereka melaporkan kepada Allah, maka malaikat raqib itu berkata, tidak ada amalan yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri sehingga tidak ada yang perlu disimpan di sisimu ya Allah. Dan saya khawatir itulah yang dilaporkan oleh Allah dilaporkan oleh malaikat raqib kepada Allah, dan itulah yang menjadikan aku paham. Ternyata menjadikan amal dicatat malaikat raqib itu tidak mudah. Hasan Al-Basri menangis, orang yang bertanya pun terseret ikut menangis ketika menyadari betapa beratnya jawaban yang diberikan oleh Hasan Al-Basri. Disitulah Pak kita akhirnya paham, sesungguhnya ketika kita beramal ternyata bukan jaminan mutu. Ketika kita beramal bukan garansi bahwasanya amal itu diterima. Bukan karena Allah ingin mempersulit, bukan karena Allah ingin menzalimi kita, tidak. Tapi Allah itu ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah itu hanya menerima yang terbaik dan Allah tidak menerima yang recehan. Allah tidak menerima kecuali yang maksimal dan Allah tidak menerima yang minimal. Kalaulah manusia ketika menjadi hambanya Allah setiap beramal langsung diterima,
maka sesungguhnya Allah nanti sifat adilnya hilang, karena Allah tidak membedakan antara orang yang memberikan maksimal dan orang yang memberikan minimal. Tapi dengan itu akhirnya kita tahu Allah itu memiliki sifat adil, dan salah satu konsekuensi sifat adilnya Allah tidak pernah menyamakan antara orang yang bersungguh-sungguh dengan orang-orang yang ala kadarnya. Allah membedakan antara orang yang betul-betul maksimal dengan orang yang apa adanya, karena Allah tidak menerima yang recehan, tetapi Allah menerima itu yang terbaik. Makanya Ali bin Abi Thalib, kalau beliau mendapati surat Al-Maidah 47, maka beliau sering terdiam. Apa ayat yang membuat seorang menantu Rasulullah Ali bin Abi Thalib itu terdiam? Yaitu ketika Allah berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Innama adatul hasr, Pak, yang artinya pembatas. Allah itu hanya menerima amal dari orang yang betul-betul bertakwa. Kalau kita tidak betul-betul bertakwa, Allah tidak ada hajat, Allah tidak ada keperluan untuk menerima amal itu. Dan itulah yang menjadikan Ali bin Abi Thalib ketika beliau melewati Al-Maidah 47, beliau mengeluarkan pernyataan spektakuler beliau, kunu liqabulil amal asyaddu ihtimaman minal amal. Jadilah kamu perhatian sama amalmu secara kualitas supaya diterima, itu jauh lebih baik daripada kamu memperbanyak amal tapi tidak ada kualitasnya. Karena amal kalau tidak berkualitas itu tidak akan pernah dicatat malaikat raqib dan tidak pernah membuka pintu langit. Dan itulah yang menjadikan kita memahami. Jadi itulah yang menjadikan kita akhirnya mengerti, ternyata tidak setiap amal yang kita perbuat itu langsung diterima. Ramadan 1441 kita lewati, betul. Sama-sama kita sempurnakan Ramadan kita menjadi 30 hari, benar. Tapi siapa di antara kita yang telah diterima oleh Allah? Kita tidak tahu. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya para sahabat Nabi berdoa sampai 6 bulan, karena mereka tahu beratnya kualitas supaya amal itu diterima. Bukankah Qabil bersedekah? Bukankah Habil juga bersedekah? Tapi siapa yang diterima oleh Allah? Apakah Qabil? Bukan, yang diterima adalah Habil. Bukankah banyak orang yang sholat, tapi ada yang dilaknat di dalam sholatnya? Dan itu betul-betul menggambarkan kepada kita, sungguh setiap amal itu tidak ada jaminan mutu amal itu dapat langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz sudah menyebutkan dalil secara kias, analogi. Perkataan para ulama sudah. Mana dalilnya secara hadis? Oke. Kita datangkan dalilnya secara hadis, Pak, menerangkan kepada kita supaya memberikan kesimpulan bahwasanya amal itu belum tentu diterima oleh Allah. Bukankah ada hadis yang sudah sering kita dengar? Rasulullah mengatakan ada orang yang sholat 60 tahun tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari sholatnya 60 tahun. Itu menunjukkan kepada kita, tuh, ternyata orang yang rukuk dan sujud belum tentu diterima. Kita juga sering mendengar sebuah hadis yang sering disampaikan para khatib terutama di bulan Ramadan. Rubba sha'imin laisa lahu min hadis yamihi illa juwal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi setelah puasanya selesai tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga. Nabi menggunakan kata rubba itu menunjukkan lil kasrah itu menunjukkan berapa banyaknya, dan itu memberikan kepada kita hadis. Ternyata hadis itu memberikan kesimpulan. Rasulullah saja sudah mengabarkan berapa banyak yang puasa, berapa banyak yang sholat, tapi ternyata semua amal yang mereka berbuat, dari rukuknya, sujudnya, laparnya, dan dahaga, tidak pernah menjadikan mereka itu diterima oleh Allah. Dan itu semakin memberikan pencerahan kepada kita. Wallahi, menjadikan amal diterima itu lebih sulit daripada petani ketika akan memanen apa yang dia tanam. Menjadikan amal yang diterima itu lebih sulit daripada atasan ketika memberikan laporan kepada atasan, dari bawahan kepada atasan, karena Allah betul-betul menseleksi amal yang kita perbuat dan amal yang kita lakukan. Makanya Bapak tahu apa zikirnya Nabi setiap habis sholat subuh yang tidak pernah ditinggalkan Nabi? Ada zikir Nabi yang tidak pernah ditinggalkan Nabi habis sholat subuh. Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain, berlindung dari hutang, bukan. Tapi ada zikir yang selalu dilazimi oleh Nabi setiap subuh. Bahkan pada hari Senin ketika beliau pada waktu menjelang zuhur meninggal dunia, beliau pun tidak pernah meninggalkan zikir itu. Apa zikir itu? Semua dari kita mungkin sudah hafal, tapi mungkin jarang kita bedah bagaimana sejarahnya doa itu diucapkan Nabi. Zikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi setiap habis sholat subuh adalah ketika beliau tidak pernah meninggalkan satu hari pun, kecuali sebelum mentari muncul menghangatkan penduduk bumi,
Rasulullah itu selalu berzikir, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nabi itu minta 3 sebelum mentari menghangatkan penduduk bumi. 1, ilmu yang bermanfaat. 2, ilmu yang bermanfaat. 2, rezeki yang baik. Dan yang ketiga, amal yang diterima. Kenapa setingkat Nabi yang sudah dijamin dan digaransi saja masih khawatir amal itu? Sampai kemudian beliau berdoa karena beliau tahu sesungguhnya doa itu bisa memperkuat amal supaya diterima oleh Allah. Bapak tahu apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika habis membangun Ka'bah? Apakah beliau istirahat di maqam Ibrahim? Bukan. Apakah beliau minum zam-zam? Bukan. Baca dalam tafsir surat Al-Baqarah, ketika Nabi Ibrahim habis membangun Ka'bah, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah ini, maka beliau mengangkat tangan dan doanya beliau itu saking indahnya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa doanya Nabi Ibrahim ketika habis membangun Ka'bah? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah apa yang aku bangun ini ketika aku menjaga rumahmu, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalaulah Khalilur Rahman dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling mulia di muka bumi, ternyata mereka pun sampai membuat proposal doa dalam tanda kutip supaya amal mereka diterima, tidaklah doa itu keluar dan membasahi lisan mereka kecuali 1, karena mereka tahu amal yang membuka pintu langit itu tidak banyak. Amal yang membentur pintu langit itu pasti lebih banyak daripada amal yang membuka pintu langit. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Kita hari ini menjadi alumni 1441 Ramadan kita. Dan tentunya kita harus mengerti Ramadan walaupun telah kita lalui, tidak ada jaminan dan tidak ada garansi amal itu dapat diterima oleh Allah sampai betul-betul kita memiliki tanda-tanda khusus yang menjadikan kita bisa mengerti apakah amal itu diterima oleh Allah ataukah tidak. Kalau kita sudah memahami ternyata tidak setiap amal itu otomatis diterima oleh Allah, pertanyaan kita, tanda-tanda amal yang diterima oleh Allah itu apa? Karena kita ingin tahu untuk mengevaluasi diri. Nanti kita cek masing-masing itu pada diri kita. Maaf ya, jangan dipakai untuk ngecek orang lain. Saya tadi pagi subuh belajar, kelihatannya amalan antum itu tertolak semuanya. Tidak usah gitu. Mengevaluasi diri kita lebih baik. Maka sesungguhnya kita ingin tahu alat ukurnya apa. Alat ukur sentimeter ada penggaris, alat ukur meter kemudian ada meteran yang kita pakai gitu kan. Alat untuk mengukur suhu badan kita, kalau tadi kita diperiksa maka itu ada termometernya. Maka alat untuk mengukur amal kita ini apa? Pastinya bukan termometer, pastinya bukan penggaris, pastinya bukan meteran. Apa? Maka Imam Ibnu Rajab melanjutkan kembali setelah beliau menjelaskan amal yang paling berat itu menjadikan amal kita diterima. Selanjutnya Imam Ibnu Rajab lalu menyampaikan, orang yang apabila amalnya diterima, kalau dia ingin mengevaluasi dirinya, ingin mengetahui dirinya, maka setidaknya ada 4 perkara yang akan kelihatan dan akan nampak pada setiap orang yang amalnya itu diterima. Dan ini bisa untuk kita ukur, layaknya termometer ketika mengukur suhu badan manusia. Apa 4 perkara itu? Maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, yang pertama, jazaa'ul hasanati al-hasanatu ba'daha wa jazaa'us sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Maka Imam Ibnu Rajab itu berkata, kalau amal itu diterima oleh Allah, amal itu dicatat oleh malaikat raqib, dilaporkan pada hari Senin dan Kamis oleh malaikat raqib, lalu terbang membuka pintu langit, diterima oleh Allah. Kalau amal itu diterima oleh Allah, maka rewardnya dan penghargaan dari Allah, apresiasinya bukan dikasih harta, bukan, karena harta tidak ada hubungannya dengan amal. Banyak orang yang kufur kepada Allah, hartanya banyak. Lalu apa reward yang Allah berikan? Kalau amal itu naik ke langit, sudah menjadi kunci untuk membuka pintu langit dan menjadi timbangan di sisinya Allah, maka Allah memberikan balasan. Balasannya apa? Imam Ibnu Rajab berkata, al-hasanatu ba'daha, diberikan kebaikan dan ketaatan setelah ketaatan yang pertama diterima oleh Allah. Masuk gitu? Iya. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya dalam surat Al-Lail yang kita sering baca. Fa'amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra.
Allah menyampaikan dalam rangkaian ayat 5, 6, 7 pada surat Al-Lail, fa'amma man ata, siapapun yang bersedekah, wattaqwa, dia bertakwa, membenarkan janji surga. Apa yang Allah perbuat kalau Allah menerima 3 amal ini? Amal kita diwakili 3 amal. Kalau disebutkan semuanya kan tidak cukup di dalam Quran. Disebutkan 3. Kalau kamu sudah bersedekah, kamu bertakwa, dan kamu membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah, maka Allah kemudian menyebutkan ayat setelahnya, fasanuyassiruhu lil yusra, kami mudahkan dia di dalam setiap kebaikan-kebaikan setelahnya. Jadi kalau kita ingin melihat umrahnya kita, jangan dilihat ketika umrah, karena kalau kita umrah itu pasti khusyuk. Kalau kita pas umrah, tentunya kita selalu cepat-cepat untuk mendatangi adzan. Bahkan kita tidak pernah merasa letih ketika menunggu dari adzan ke adzan. Wajar pas umrah ketika di Mekah dan Madinah, hawanya dan atmosfernya itu atmosfer ketaatan. Tapi kalau kita ingin melihat apakah kita alumni umrah yang diterima oleh Allah menjadi umrah makbulah, kecil. Perhatikan bagaimana kepulangan kita. Apakah kita di rumah polanya masih pola hidup Mekah dan Madinah, sebagaimana ketika kita pulang di Bekasi, siapapun setelah ketaatan, kok lahir ketaatan yang lebih besar setelah itu dan terjaga ketaatan itu, berarti amal yang pertama diterima oleh Allah, apresiasi dari Allah, penghargaannya dari Allah, dibolak-balikan hatinya di dalam ketaatan yang lebih besar setelah ketaatan yang pertama itu diterima oleh Allah. Juara 1 kabupaten masuk ke seleksi provinsi, juara 1 provinsi masuk kepada seleksi nasional. Itu kan kalau analogi perlombaan. Makanya kalau kita melihat bola, kalau sudah kalah liga, dia nggak masuk liga utama. Maka analogi itu sederhana. Itu yang Allah sampaikan. Kalau amal itu seseorang itu diterima oleh Allah, Allah jadikan bagaimana ketaatan yang dia lakukan itu lebih besar daripada ketaatan yang pertama. Makanya kalau kita merenungkan bagaimana perjalanan Ramadan yang baru saja kita lewati, simpel. Apakah Ramadan saya naik ke langit? Apakah Ramadan saya membuka pintu langit dan dicatat malaikat raqib? Ya, perhatikan diri kita ketika di bulan Syawal. Kalau semua ketaatan masih kita lakukan, masih kita kerjakan ketika di bulan Syawal, sama dengan semua ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan, tersenyum tanpa kita sombong. Mungkin amal kita diterima oleh Allah ketika melahirkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Orang yang hijrah kalau diterima berubah lebih baik. Nah, itu kaidahnya. Ya. Makanya inilah yang menjadikan kita paham, ini yang paling berat. Berapa banyak orang yang setelah melakukan kebaikan, lalu setelahnya itu turun menjadi keburukan, sehingga itu menjadi tanda amalnya itu tidak dicatat oleh malaikat raqib. Lalu Imam Ibnu Rajab selanjutnya berkata, wa jazaa'u sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha, dan keburukan itu amal kalau tidak diterima, amal itu kalau hitam tidak berkualitas, maka yang terjadi as-sayyi'atu ba'daha, akan Allah berikan keburukan setelahnya. Jadi kalau ada orang setelah dia sedekah kok timbul rasa sombongnya, berarti amal yang dia lakukan dalam sedekah itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Melahirkan keburukan setelahnya. Setelah Ramadan selesai parade ketaatan, setelah munculnya hilal, semua parade ketaatan ketika Ramadan selesai, ketika di bulan Syawal, berarti Ramadannya tidak berkualitas. Siapapun ketika dia waktu umroh taat, patuh sama Allah, tidak pernah dia itu membantah perintahnya Allah ketika umroh, kok pulang berubah menjadi lebih grafiknya menurun, maka itu menjadi umroh yang tidak diterima oleh Allah. Dan Allah menyampaikan dalilnya terusannya pada surat Al-Lail yang tadi kita baca. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapapun yang dia bakhil, merasa cukup dan mendustakan kabar dari Allah, maka Allah memberikan sebuah kabar. Fasanuyassiruhu lil usra. Kami susahkan dia. Kami susahkan untuk aurat setelah kebaikan. Kami susahkan menjalankan ketaatan setelah ketaatan. Kami susahkan dia untuk melakukan ibadah. Kenapa? Karena sesungguhnya ibadahnya tidak diterima. Qabil, Pak, setelah sedekahnya tidak diterima, hasad dan bencinya kepada Habil menjadi lebih besar, dan tidak ada pelampiasan kecuali harus membunuh Qabil, kecuali membunuh Habil. Makanya kalau ada yang semacam itu, maka itu tanda amalnya tidak berkualitas di sisi Allah. Jadi Allah kalau memberikan kebaikan kepada manusia,
ketika amalnya diterima oleh Allah, pasti dijadikan dia menjadi lebih baik daripada kondisi-kondisi sebelumnya. Kita lihat ya Pak, ada seorang bapak-bapak tobat berubah total Pak, datang ke masjid, tidak pernah absen dari setiap majelis ilmu. Kita husnudon dari kejauhan melihat orang yang semacam ini, amalnya diterima oleh Allah sampai Allah jadikan perubahan besar pada hidupnya, kompas kehidupannya dari kemaksiatan menuju kepada kebaikan. Ada wanita bertobat yang dulunya menikmati lekuk tubuhnya itu dilihat sama orang, bertobat, merasa risih kalau lekuk tubuhnya itu dilihat orang, bahkan kemudian meminta kalau ada orang yang masih punya fotonya ketika masih membuka aurat untuk di-delete dan dihapuskan. Anak husnudon itu mungkin tanda orang yang diterima amal ibadahnya sampai Allah gerakkan hatinya dan jiwanya untuk beramal lebih baik ya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita paham, orang yang diterima amal ibadahnya itu menjadikan dia itu dalam kondisi lebih baik sebelumnya. Makanya Imam Ibnu Rajab berkata, orang yang habis menyelesaikan Ramadan disusul dengan 6 hari di bulan Syawal, itu tanda kecil, tanda mungil, berarti kemungkinan besar Ramadannya diterima karena dia diberikan kemudian untuk puasa sunnah setelah Ramadan itu selesai. Itu kata Imam Ibnu Rajab. Dan itulah yang pertama. Jadi kalau kita nanti mulai melihat umroh saya diterima oleh Allah ataukah tidak, ya masing-masing kita mengevaluasi apa yang kita lakukan setelah umroh. Dan itu semuanya berpulang pada rangkaian ayat yang sangat indah. Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Salat subuh kita ini Pak, kalau diterima jam 7 kita, jam 8 kita, jam 9 kita tidak pernah geser dari kebaikan. Tapi kalau sholat subuh kita ini tidak diterima, mungkin jam 7, jam 8 kita sudah berkubang kepada dosa dan maksiat, dan itu menjadikan amal kita mungkin dijadikan debu yang berterbangan tidak meninggalkan sisa dan bekas. Naudzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, apa amal yang kemudian indikatornya diterima oleh Allah? Indikator ilmu yang kedua, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itu memiliki rasa takut dan khawatir untuk memikirkan amalnya, dan dia tidak pernah merasa sombong dengan ibadah yang telah dikerjakan. Bedanya mukmin dengan munafik itu apa? Para ulama dulu berkata, mukmin itu orang yang selalu khawatir dengan amalnya dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah dia perbuat. Itu mukmin. Munafik itu apa? Munafik adalah mereka yang yashba. Yashba itu cepat merasa kenyang dengan amal ibadah. Kalau ada orang, saya sudah sedekah 1 juta, sholatnya sudah beberapa kali di masjid, saya sudah pernah taubat, sudah. Nah, itu berarti ada orang yang merasa cepat dengan amal ibadah yang telah dia lakukan. Itu sifat orang munafik. Orang mukmin adalah orang yang mereka la yashba min hasanati. Dia tidak pernah kenyang dengan amal perbuatan dan dia diliputi rasa takut, Pak. Memiliki rasa takut itu harganya mahal. Karena apa? Bisa jadi kita beli mobil harganya 500 juta, bisa jadi kita beli rumah harganya 3 miliar, tapi belum tentu kita bisa membeli rasa takut. Rasa takut itu hanya dari Allah. Dan orang apabila dicintai hatinya oleh Allah, amalnya diperhatikan oleh Allah, amalnya itu kemudian dipuji oleh Allah di atas arasy-Nya, maka cara Allah ketika memuji orang yang telah diterima amalnya, digerakkan hatinya untuk takut memikirkan amal ibadahnya, sampai ketika dia takut memikirkan ibadahnya, dia tidak pernah merasa sombong dengan ibadah yang telah dia lakukan, dan dia selalu merasa kurang dengan ibadah yang telah dia kerjakan. Kayak sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu, Pak, ada 10 sahabat yang dijamin surga, Pak. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha. Tapi pernah nggak para sahabat Nabi itu sombong ketika mereka lalu pernah mendapati perselisihan, lalu mereka menyombongkan kedudukan mereka di sisi sahabat yang lainnya? Tidak pernah, Pak. Ali dengan Muawiyah, dua-duanya sahabat yang kita cintai, pernah berselisih, Pak. Tapi pernah nggak Ali berkata kepada Muawiyah, Muawiyah, kamu tahu nggak penduduk surga itu saya? Kamu ngerti nggak? Kalau saya dulu kemudian pernah dikabarkan oleh Rasulullah dalam perang Mu'tah itu, saya perang Tabuk, saya kemudian termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Tidak pernah, Pak. Abu Bakar tidak pernah menyombongkan kedudukannya di samping Umar. Umar tidak pernah menyombongkan kedudukannya di samping Utsman. Kenapa?
Karena rata-rata para sahabat yang amalnya mereka itu menjadi kunci membuka pintu langit, hatinya itu diliputi rasa khawatir. Dan kalau mereka merasa kurang, ada dua yang mereka lakukan. Satu, berdoa meminta amalnya diterima. Yang kedua, tidak pernah cukup dengan yang wajib, tetapi selalu menambahkan dengan yang sunnah. Apa perkataan Abu Bakar sebelum meninggal dunia, Pak? Laitani turaba, coba saya menjadi tanah. Apa perkataan Umar bin Khattab, Pak, ketika akan meninggal dunia? Apakah Umar bin Khattab ketawa gitu, bahagia gitu, lalu berkata, saya kan penduduk surga, jadi pasti saya selamat dari azab kubur? Enggak, Pak. Umar bin Khattab bercucuran air mata setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, sakit selama 3 hari. Maka perkataan yang beliau sampaikan di masa sakitnya itu apa? Waili li ummi waili lam yahamani rabbi. Celaka ibuku, celaka saya yang melahirkan saya, celaka ibuku yang melahirkan saya, dan celakalah saya kalau amalnya Umar itu tidak bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Padahal setingkat Umar, Pak, sampai tidak pede ketika akan meninggal dunia. Padahal orang yang pernah dikabari Nabi bahwasanya kalau Umar berjalan dalam satu gang, lalu kemudian ada setan, setannya lebih memilih mundur, Umar, Pak. Orang yang pernah kemudian dikatakan oleh Nabi ketika di atas gunung Uhud, lalu gunung Uhud itu bergetar. Saat itu Nabi bersama Abu Bakar, Umar, dan kemudian sahabat Utsman. Dan ketika gunung Uhud itu bergetar, maka kemudian Rasulullah menghentakkan kakinya dan Rasulullah berkata, tenanglah wahai kamu Uhud, di atasmu ini ada Nabi, di atasmu ada Siddiq, dan di atasmu ada 2 orang yang mati syahid. Dan itu benar. Siapa itu Nabi? Muhammad SAW. Siapa itu Siddiq? Abu Bakar, Pak. Siapa yang dikatakan oleh Nabi Syahidaini ketika di atas gunung Uhud? Umar dengan Utsman. Tapi apakah kemudian Umar merasa pede? Justru nggak merasa pede, Pak. Kita mendapati Abu Hurairah, orang yang ribuan hadis. Hidupnya Abu Hurairah itu sampai hari ini amalnya masih ngalir, Pak. Setiap saya menyebutkan qala Abu Hurairah, ngalir itu satu pahala untuk Abu Hurairah. Dan kita bayangkan berapa banyak di atas muka bumi yang menyebutkan nama Abu Hurairah dalam 1 menit, Pak. Tapi apakah meninggalnya Abu Hurairah itu kemudian dalam kondisi bangga, ketawa-ketawa, yakin merendahkan orang? Enggak. Nangis. Dan ketika putranya berkata, apa sih yang menjadikan kamu menangis? Perhatikan perkataan dari Abu Hurairah. Tulus safar, qillatul aman, falam adri alma bin am akuna fil jannah am finnar. Nah, kamu tuh tidak tahu perjalanan ayahmu panjang ke depan, bekalnya dikit banget, dan bapak tidak tahu di kaki mana terminal nanti yang bapak pijet, apakah terminal surga atau neraka. Itu Abu Hurairah. Makanya kita membaca pada surat Al-Mu'minun, waladina atau min qabli wajwa apa? Bukan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, coba dibaca, Pak. Daftar. Yu'tuna ma atawa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Waladina yu'tuna ma atawa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ini ayat ini pernah membuat seorang Bunda Aisyah. Padahal kita tahu ya, orang yang paling encer otaknya dalam mempelajari sunnah itu Bunda Aisyah. Ketika turun surat Al-Mu'minun 60 yang artinya mereka yang habis mendermakan hartanya, hatinya itu ketakutan kembali sama Allah. Lalu Bunda Aisyah ketika membaca ayat itu tuh Bunda Aisyah bingung. Loh, kok habis bersedekah kok takut hatinya? Normalnya itu kalau kita beramal itu kan harusnya tenang gitu. Lalu kemudian beliau berkata dan berkomentar tentang surat Al-Mu'minun ayat 60 di hadapan Rasulullah. Apakah orang yang berinfak yang ketakutan hatinya ini adalah orang yang minum khamr, orang yang habis membunuh, dan apa orang yang habis berzina ya Rasulullah? Dia habis membunuh, berzina, kemudian infak dan ketakutan terhadap dosa yang baru saja mereka lakukan. Nabi menjawab, la binti Siddiq, dalam hadis riwayat Tirmidzi. Tidak gitu anak putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Haula'il ladzina yusalluna wa yasumuna wa ya'maluna wa yakhafuna an la yataqabbala minhum. Orang yang dimasukkan pada surat Al-Mu'minun ayat 60 yang habis bersedekah ketakutan itu apa? Siapa? Orang yang banyak sholatnya, banyak puasanya, setiap apa yang mereka lakukan diterima oleh Allah, dijadikan hati mereka ketakutan. Kalau mereka itu khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah.
Apa sih pentingnya kalau kita punya rasa takut itu? Satu Pak, kita tidak akan pernah bosan berdoa untuk meminta supaya amal kita diterima. Dua, kata Imam Ibnu Rajab, kalau kamu punya rasa takut terhadap amalmu belum tentu diterima, kamu tidak akan pernah meremehkan amal ibadah orang lain. Dan yang ketiga, kamu tidak hanya mencukupkan yang wajib, tapi kamu akan pasti melakukan yang sunnah. Coba Pak, kalau setiap dari kita langsung PD amalnya diterima, dan PD-nya itu kelebihan melewati kadar dosis yang sejatinya, apa yang terjadi? Kita akan memandang remeh amalan orang, kita akan meremehkan amalan orang, merasa kita sudah sholatnya di sop-sop yang kita inginkan. Kita akan memandang amalan sunnah lagi tidak kita butuhkan karena kita sudah cukup dengan bekal yang kita ambil Pak. Rusak Pak akhirnya. Makanya para sahabat itu salah satu sifat istimewa sama mukjizat yang dimiliki mereka itu apa? Tidak ada satu sahabat yang membanggakan posisi mereka di hadapan manusia yang lain walaupun mereka dekat dengan Rasulullah. Beda kan dengan kita. Kadang-kadang kita hari ini sudah ngaji, kadang-kadang yang masuk surga cuma kita dan kelompok kita tok. Surga itu terlalu sempit kalau hanya ditempatin kita Pak. Surga seluas langit dan bumi. Makanya orang yang beriman itu memandang orang lain itu pasti lebih baik daripada dirinya. Yang kita khawatirkan itu sombong dalam ibadah. Makanya Imam Ibnu Qayyim, ulama yang lain berkata, sombong itu ada 3, tapi yang paling parah itu nomor 3. Sombong yang pertama, sombong terhadap hartanya, tercela Pak, dan menggelincirkan orang ke neraka kalau tidak bertobat. Tapi setidaknya masih mending, hartanya banyak, ya kan? Rumahnya 100 miliar, mobilnya 7M, sekali sarapan 4 juta. Kalau nggak 4 juta nggak bisa makan. Kalaupun sombong, walaupun tercela masih dimaklumi. Ada yang kedua, sombong dengan jabatan-jabatannya tinggi dan diinginkan banyak orang. Walaupun itu tercela, orang masih memaklumi jabatannya diinginkan dan diincar banyak orang. Tapi yang parah itu yang ketiga. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang sombong dengan ibadahnya. Orang yang sombong dengan ibadahnya, kenapa disebut paling buruk? Satu, ibadahnya belum tentu diterima oleh Allah. Itu akhirnya menjadikan dia sombong. Ibadahnya belum tentu diterima oleh Allah. Dua, ilmu yang dia pelajari pun belum tentu 100% benar. Karena yang maksum 100% itu hanya Rasulullah Pak. Makanya kalau ada orang baru belajar kemudian dia merasa tinggi hatinya, merasa tidak butuh untuk menegur orang, merasa orang itu salah, kemudian kita merasa lebih baik. Hati-hati. Setan itu kalau tidak berhasil membujukmu untuk berzina, setan itu kalau tidak berhasil membujukmu untuk berjudi, setan itu kalau tidak berhasil membujukmu untuk mengambil yang haram, setan akan membujukmu bagaimana ibadah yang telah kamu lakukan itu membesarkan posisimu dan merendahkan orang lain. Dan itu penyakitnya banyak orang yang ibadah Pak, tak terkecuali saya yang memegang mic. Sering tanpa sadar itu amat ya gitu. Padahal bisa jadi apa yang tersembunyi dari dia ternyata ada amal yang luar biasa yang dia lakukan. Makanya Bapak jujur, kali-kali kita buka di YouTube Pak, banyak orang yang terekam CCTV itu meninggal dunia. Apakah orang yang meninggal dunia ketika ibadah itu semuanya dalam tampilan khusyuk? Belum tentu Pak. Ada yang tampilannya tidak sekhusyuk kita, tapi meninggalnya ketika sujud. Ada yang mungkin jubah kita lebih besar daripada pakaian yang dia kenakan di dalam sholat Pak, tapi meninggalnya dalam ibadah. Terakhir sebelum Ramadan saya melihat CCTV masih ada di YouTube. Ada bapak-bapak sholat asar Pak, terekam CCTV masjid. Pakaiannya pun biasa, tidak pakai jubah. Sholat asar, sholatnya pun tidak di soft yang pertama, soft yang ketiga. Bukan berarti nanti kita nggak soft yang pertama, enggak. Tapi beliau pada saat itu di soft yang ketiga ya. Sholat Pak, sujud pada rakaat yang kedua tidak bangun. Kalau kita melihat itu terus gimana? Cara kita melihatnya adalah apa yang tidak terlihat oleh kasat mata kita bisa jadi itulah amal yang dia kerjakan khusyuk di hadapan Allah. Dan kita perhatikan pula Pak, banyak orang yang frekuensi ilmunya tidak 100% sama kita, tapi meninggal dunia ketika dalam kondisi beribadah. Supaya kita tidak sombong dengan ilmu yang kita pelajari. Itu yang kedua. Kalau kita rasa khawatir, takut, berarti amal kita diterima. Lu itu seudon dong Ustaz sama Allah, tidak seudon.
Kalau suudzon itu apa? Pasti nggak diterima, akhirnya tidak berbuat apa-apa, itu suudzon. Tapi kemudian ketika kita merasa khawatir, itu rasa khawatir mendorong kita beramal. Analoginya Pak, kayak kelas anak 3 SMA. Anak kalau 3 SMA, khawatir tidak lulus, dia akan belajar Pak. Dulu kalau kita masih muda Pak, saya masih kecil, Bapak sudah muda tentunya insya Allah. Ingat gak kita melewati Eptanas Pak? Kalau kelas 3 SMA kita belajar semua pelajaran di kelas 1, kelas 2 kita pelajari lagi Pak. Dan setiap kita khawatir tidak lulus Eptanas dengan NEM yang kita inginkan, maka malam kita pakai pelembur, siang kita tidak bermain. Kenapa? Supaya kita betul-betul lulus ketika rasa khawatir itu muncul. Nah, itu yang kita maksudkan di situ. Orang yang takut ibadahnya tidak diterima, maka akan melahirkan satu kebaikan ketika dia 1 berdoa, 2 tidak sombong, 3 tidak mencukupkan yang wajib, tapi dia terus akan menambahnya dengan yang sunnah. Jangan suka meremehkan orang. Ngaji bolehlah, meremehkan orang itu yang tidak boleh. Kamu boleh tidak cocok sama orang, tapi jangan kamu hujat kehormatannya. Kita ini hari ini Pak deketin orang ngaji, tapi disertai dengan aktivitas menghujat orang yang dia tidak ingin ambil ilmunya. Dan itu subur di banyak tempat. Bahkan kadang-kadang mendapati orang yang tidak satu frekuensi ilmunya dengan dia, melihatnya itu kayak melihat orang kafir. Tegur sapa tidak mau, nyalamin tidak mau. Dan itu musibah kalau hati kita sudah terkondisi yang semacam itu. Yang ketiga, yang kita harus dapati, apa sih amal kalau diterima oleh Allah? Yang ketiga, kalau amal kita diterima oleh Allah, permintaan akhirat kita dikabulkan sama Allah. Bukan permintaan dunia, permintaan akhirat. Ustaz, iya, mana dalilnya? Dalilnya terkenal, hadis riwayat Bukhari yang sering kita dengar dari para ustaz. 3 pemuda terjebak di dalam gua, lalu gua itu tertutup dengan batu yang besar. Mereka tidak mampu keluar dari gua tersebut. Mereka dorong batu itu tidak keluar. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertawasul dengan amal soleh terbaik yang mereka pernah lakukan Pak. 1 berkata, ya Allah, saya pernah jatuh cinta sama seorang perempuan. Tidak ada keinginan saya kecuali mencampuri perempuan tersebut. Sampai perempuan itu membutuhkan uang, saya berikan hutangnya, dan ketika dia tidak bisa membayar, aku jadikan imbalannya adalah tubuh dan fisiknya. Ketika aku kemudian di atas tubuhnya, ketika aku akan mencampurinya, wanita itu berkata, takutlah kamu kepada Allah. Perkataan itu menjadikan aku bergemetar dan aku tinggalkan perempuan itu semata-mata Engkau ya Allah. Apa akhir dari doa laki-laki itu? Kalau amal itu Engkau terima ya Allah, geserkanlah batu. Geser batunya Pak? Geser. Ada yang kedua, ya Allah, saya ini adalah seorang pengembala. Saya itu berbakti kepada bapak dan ibuku. Aku kalau pulang ketika bukan pengembala, pengambil kayu. Dan kalau habis mengumpulkan ranting dan kayu, maka aku pulang ke rumah dan aku selalu berikan air susu kepada ibu dan bapakku dulu sebelum aku minumkan itu kepada anak-anakku. Pada satu malam ya Allah, aku mendapati bapak dan ibuku sudah tertidur ketika aku terlalu asyik mencari ranting sampai kemalaman pulangnya. Maka aku tunggu memegang susu itu sampai anakku pada nangis meminta supaya susu itu diminumkan kepada mereka. Tapi aku tidak minumkan itu ya Allah, karena aku ingin mendahulukan orang tuaku. Kalau itu Engkau terima ya Allah, geser batu ini. Allah geser Pak, geser Pak. Yang ketiga adalah seorang penggembala yang dititipkan, dikembalikan semua titipannya tanpa diulangi. Apakah Allah terima? Allah terima apa? Kemudian indikatornya, Allah geser batu itu sampai mereka keluar. Dalil itu Pak menjadi sebuah dalil gamblang. Sebagaimana matahari di siang hari bolong. Orang kalau diterima amal ibadahnya, mungkin permintaan dunia tidak dikabulkan, tapi pasti permintaan akhiratnya dikabulkan oleh Allah. Dan itu masing-masing dari kita mengevaluasi. Kita punya permintaan akhirat atau enggak? Jangan-jangan permintaan dunia kita lebih banyak daripada permintaan akhirat kita. Kapan ya punya villa di pinggir laut gitu, bangun-bangun sudah ada airnya masuk ke kamar. Jangan-jangan permintaan dunia kita lebih banyak daripada permintaan akhirat kita. Dan yang keempat, yang terakhir, amal kalau diterima oleh Allah pasti diberikan oleh Allah penutup yang paling baik, yaitu husnul khatimah. Makanya Rasulullah SAW bersabda,
Innallaha idza ahabba 'abdan asalahu. Qalu wa ma asalahu ya Rasulullah? Qala yuwaffiqu lahu amalan shalihan hatta idza baina yaday ajalihi hatta yarda anhu jiranahu wa man hawlahu. Ini saya ilustrasikan ajal, Pak. Ini saya ilustrasikan manusianya. Rasulullah bersabda, Allah itu kalau sayang sama seorang hamba, dan sayangnya Allah itu turun bersama dengan amal-amal yang ia lakukan yang diterima oleh Allah. Kalau Allah itu sayang kepada seorang hamba, maka Allah itu akan memberikan pemanis, as-salam, dari kata asaman, dikasih pemanis. Para sahabat ketika mendengarkan hadis itu, mereka tidak paham, mereka tanya, wa ma as-salahu, apa artinya pemanis itu ya Rasulullah? Artinya pemanis itu adalah ketika dia akan meninggal dunia, orang yang Allah cintai, dia mendekati garis ajal, maka disibukkan dulu orang itu dalam kebaikan. Setelah disibukkan dalam kebaikan, baru dia menginjak garis ajal. Kalau sudah menginjak garis ajal, baru diwafatkan oleh Allah dalam kondisi sedang sibuk melakukan amal soleh. Yang asalnya jalan dibuat duduk untuk bersujud. Yang asalnya pergi kemana-mana dibuat umrah supaya ketika di waktu Mekah dia meninggal dunia. Yang asalnya tidak membaca Quran tiba-tiba didudukkan oleh Allah baca Quran. Yang asalnya pergi kemana-mana diarahkan oleh Allah ke majelis ilmu. Setelah mereka sudah hadir pada ketaatan itu, baru dicabut namanya oleh Allah, dan itulah anugerah tertinggi kata Imam Ibnu Rajab. Kalau amal manusia itu diterima. Jadi kalau Bapak melihat ada orang kok wafat berkeringat dahinya, kemudian dia wafat gugur di jalan Allah ketika membela kalimat Allah, ketika sedang beribadah, maka Allah itu sudah checklist amalnya itu luar biasa. Rewardnya Allah berikan kepadanya kematian husnul khatimah. Kenapa kematian husnul khatimah disebut pemanis? Karena orang yang hidup akan mengenang bagaimana wafatnya ia ketika mengakhiri hidupnya pada kehidupan di dunia. Dan semoga kita termasuk orang yang mendapatkan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Ini supaya menjadi renungan kita, Pak. Kalau kita berada di bulan Syawal, jangan kita langsung gegap gempita bahwasanya yakin amal Ramadan kita diterima sampai akhirnya kita tidak beramal kembali dan tidak banyak berdoa. Semoga kita tetap terus berdoa supaya amal Ramadan kita diterima, karena doa itu merubah yang cacat menjadi sempurna, merubah yang sedikit menjadi banyak dengan doa. Semoga kita tidak sombong dalam ibadah kita. Semoga kemudian kita memiliki rasa takut, dan semoga Ramadan itu bukan hanya menjadi zaman dan waktu, tapi Ramadan itu adalah pola ideal kehidupan seseorang yang beriman. Kadang-kadang kalau Idul Fitri itu bertebaran spanduk merayakan kemenangan, kan kita mikir, Pak, yang ngasih kemenangan tuh siapa yang menjamin kita sudah menang? Tidak apa-apa kalau itu doa, bukannya salah tulisan itu, tidak apa-apa. Kalau tulisan itu bertujuan doa, tidak ada masalah. Tapi kita khawatir kalau tulisan itu bukan doa, tapi adalah mengabarkan status, dan itu salah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Semoga Allah memberikan kebaikan atas apa yang kita dapatkan dalam kesempatan hari ini. Semoga Allah saling menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara kita. Semoga kita mampu memaklumi kesalahan saudara kita, mampu kita memaafkan kezaliman mereka. Kalaupun kita berbeda satu dan dua, kalaupun kita berbeda, setidaknya kita sepakat bahwasanya kita saling mencintai karena Allah merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan ilmu menjadi kambing hitam kita untuk saling menjauh dengan saudara muslim. Jangan menjadikan ustadz itu menjadi kambing hitam untuk membedakan kita dengan orang lain. Pastikan selama ustadznya menyampaikan kitabullah dan sunnah, tidak mencela para sahabat dan tidak mengkafirkan para sahabat, menghormati para ulama-ulama salaf, maka hakikatnya itu adalah ilmu yang wajib kita ambil, ilmunya dan keberkahannya. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Sudah ada bel syuruknya, berarti sudah selesai, dan piringnya sudah tertata rapi. Sebelum bau makanan masuk ke ruangan ini, kita akhiri kajian kita dalam kesempatan hari ini. Kelihatan dari wajahnya bapak-bapak, Masya Allah ya, paham betul terhadap materi, Insya Allah. Tidak usah kita buka dengan tanya jawab, karena qadarullah saya bawa kakak-kakak saya yang ada di mobil, karena di rumah juga lagi banyak anak-anak juga. Saya mohon maaf tidak bisa membuka tanya jawab.
insya Allah pada lain kesempatan kita bercengkrama kembali. Moga-moga terus kita dipertemukan di majelis ilmu, dan moga-moga di majelis ilmu dan di masjid inilah kita nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.